Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 8 jenjang SMP atau MTS di semester 1. Kali ini videonya part yang kedua. Part yang satu sudah ada di daftar playlist channel Lentera Belajar. Semoga video ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 16. Suatu bangsa sangat membutuhkan pandangan hidup. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak bahasa, budaya, suku, kepercayaan, dan semua itu disatukan oleh Pancasila sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia. Dalam sila kelima di dalam Pancasila disebutkan bahwa kita harus selalu hidup rukun bersama di negara Indonesia. Dalam hal ini, pandangan hidup memiliki manfaat untuk A. Dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam suku dan bahasa. B. Menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa di dunia. C. Menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang timbul seiring gerak masyarakat yang semakin maju. D. Membangun dirinya sesuai dengan kepribadian yang berkarakter sesuai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Dapat mempersatukan kita memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam suku dan bahasa. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghargai pendapat teman. 2. Ikut aktif dalam diskusi kelompok. 3. Menolong adik membersihkan kamar. 4. Menggunakan seragam dengan benar. 5. Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat. Dari pernyataan di atas, yang termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 4, yaitu menghargai pendapat teman, ikut aktif dalam diskusi kelompok, dan menggunakan seragam dengan benar. Soal nomor 18. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mencapai tujuan negara. Misalnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh Pancasila, menunjukkan rasa kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara, menunjukkan rasa patriotisme, menanamkan tekad demi kemajuan bangsa dan negara. Cara-cara tersebut adalah contoh kecil yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang berupa A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum,
C. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. D. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah yang C. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Soal nomor 19. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Berikut merupakan contoh konvensi di Indonesia adalah A. Mengikuti pemilihan umum, B. Mengikuti upacara bendera hari Senin, C. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, D. Konvensi tentang hak atas kekayaan intelektual. Jawaban yang benar adalah yang C. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Soal nomor 20. Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 85 tahun 2011, Presiden Republik Indonesia telah membentuk tim koordinasi misi pemeliharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional. Hal ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk ikut kontribusi aktif dalam pemeliharaan perdamaian PBB yang sejalan dengan tujuan negara Indonesia, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang benar adalah yang D. Melaksanakan ketertiban dunia. Soal nomor 21. Mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Penjelasan tersebut merupakan pengertian dari A. Universal, B. Lestari, C. Terbuka, D. Luwes. Jawaban yang benar adalah yang B. Lestari. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peraturan hukum positif. 2. Penentu. 3. Alat kontrol. 4. Pengatur. 5. Singkat dan supel. Dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2, 3, dan 4, yaitu penentu, alat kontrol, dan pengatur. Soal nomor 23. Di bawah ini merupakan akibat yang ditimbulkan jika Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi oleh bangsa Indonesia adalah A. Negara Indonesia menjadi negara yang kuat. B. Mengalami kekacauan dalam kehidupan berbangsa. C. Ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Dapat memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang B. Mengalami kekacauan dalam kehidupan berbangsa. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimasukkan ke dalam pembukaan. 2. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Melakukan perubahan secara referendum. 4. Tetap mempertahankan bentuk negara. 5. Mempertegas sistem presidensil. Dari pernyataan di atas yang termasuk kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 4, dan 5. Yaitu nomor 2 tidak mengubah pembukaan, nomor 4 tetap mempertahankan bentuk negara, dan nomor 5 mempertegas sistem presidensil. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dasar negara yaitu Pancasila. 2. Ketentuannya diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan di atas merupakan prinsip-prinsip negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Jawaban yang benar adalah yang D, ke-4. Soal nomor 26. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dapat memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan. Hal ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang C, alinea ke-3. Soal nomor 27. Istilah negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 3, C. 3 ayat 1, D. 3 ayat 3. Jawaban yang benar adalah yang B. Pasal 1 ayat 3. Soal nomor 28. Hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Ketetapan MPR nomor 17 /MPR 1998. D. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jawaban yang benar adalah yang D. Undang-Undang nomor 12 2011. Soal nomor 29. Negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu A. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Bersatu, berdaulat, aman, dan damai. C. Bersatu, berdaulat, adil, dan tentram. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang A. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Masyarakat berhak tahu tentang perundang-undangan yang sedang dibahas. 2. Pemilihan kata harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Masyarakat ikut aktif memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan. 4. Peraturan harus memperhatikan efektivitas perundang-undangan dalam masyarakat. Dari pernyataan di atas yang termasuk asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1 dan 3. Soal nomor 31. Perilaku tentang baik dan buruk seseorang dalam ketaatan hukum, seperti pencurian, itu termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain, termasuk kesadaran hukum dalam indikator A. Perilaku hukum, B. Pengetahuan hukum, C. Pemahaman kaidah-kaidah hukum, D. Sikap terhadap norma-norma hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Sikap terhadap norma-norma hukum.